Agar kebijakan yang dibuat oleh Jepang dapat berjalan tanpa masalah di Pulau Jawa, pasukan militer pemerintahan Jepang sangat memperhatikan cara untuk menarik perhatian dan hati rakyat Pulau Jawa untuk mendukung mereka. Jepang melakukannya karena mereka percaya bahwa orang Indonesia harus mengikuti sistem dan mentalitas orang Jepang agar Jepang dan Indonesia dapat menjadi sekutu. Propaganda yang Jepang lakukan adalah melalui media seperti koran, buku, poster, film, lukisan, dan musik. Halo semuanya, nama saya Alvin dan saya di sini bersama Carlos dan Gary akan membahas tentang sistem propaganda media Jepang yang terjadi di Pulau Jawa pada tahun 1942 sampai 1945. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang terjadi di tahun 1935 ketika Asosiasi Perfilman Jepang Dai Nippon Eiga Kokai dijadikan sebagai badan untuk mengontrol dan memonopoli dunia perfilman di Jepang. Kebijakan ini pun terus berlanjut dan puncaknya terjadi di tahun 1940 di mana seluruh proses produksi dan distribusi film harus diawasi oleh Dewan Kebudayaan Negara Jepang. Dengan cara ini, pemerintahan Jepang secara legal dapat menguasai industri perfilman Jepang. Seluruh kebijakan yang dibentuk menunjukkan bahwa pemerintahan Jepang sadar akan kepentingan dan keefektifan film sebagai bagian dari perang psikologis. Kebijakan perfilman ini pun diterapkan juga di Pulau Jawa. Sejak awal Jepang masuk ke Pulau Jawa, pemerintahan Jepang dengan cepat memegang alih seluruh industri perfilman yang ada di Pulau Jawa. Setelah pasukan militer mengambil alih Pulau Jawa di tahun 1942, mereka membentuk sebuah organisasi berdasarkan provinsi untuk menerapkan kebijakan perfilmannya. Tetapi kebijakan tersebut segera direvisi berdasarkan kebijakan propaganda film di kawasan selatan yang direvisi pada bulan September 1942 oleh pemerintahan Tokyo. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyatukan kebijakan perfilman dari negara-negara Asia Tenggara yang kekuasaannya dipegang oleh Jepang. Dua perusahaan Jepang dipercaya untuk memegang industri perfilman di era tersebut, yaitu Nichia dan Eihai. Perusahaan tersebut membuka cabang di Jawa yang menjadikan industri perfilman Jawa bergabung dengan jaringan perfilman yang lebih luas. Setelah lahir pada masa penjajahan Belanda, industri film Indonesia dikooptasi oleh penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua sebagai alat propaganda. Hal pertama yang dilakukan Jepang adalah menghentikan semua produksi film di Indonesia. Kemudian kantor pencerahan budaya yang dipimpin oleh Isamoto Tokichi menggunakan fasilitas dari sebuah organisasi pembuatan film yang menggabungkan menjadi satu studio yang menjadi cabang Jakarta dari The Japan Film Corporation atau Nichia. Kemenangan besar penduduk Jepang di industri film Indonesia tidak terletak pada keuntungan finansial. Produksi film lokal yang disponsori Jepang pada dasarnya tetap dapat diabaikan, dan pasar pameran domestik terlalu terbelakang untuk layak secara finansial. Namun pendudukan Nichi di industri film Indonesia merupakan kemenangan strategis atas Barat, yang menunjukkan bahwa negara Asia non-Barat dapat menggantikan Hollywood dan Belanda. Indonesia adalah salah satu daerah terakhir di kekaisaran yang menyerah, dan banyak orang yang bekerja di Nichia tetap tinggal setelah kekalahan untuk bekerja demi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Mayoritas film buatan Indonesia di bawah Jepang adalah film pendidikan dan film berita yang diproduksi untuk penonton di Jepang. Cabang Jakarta secara strategis ditempatkan di ujung paling selatan kekaisaran Jepang dan segera menjadi pusat produksi film berita di wilayah itu. Pada masa ini, produksi film di Indonesia dijadikan sebagai alat propaganda politik di Jepang. Pemutaran film di bioskop hanya dibatasi untuk menampilkan film-film propaganda Jepang dan film-film Indonesia yang sudah ada sebelumnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa era ini bisa disebut sebagai era surutnya produksi film nasional. Dan pada tahun 1942, Nippon Eigasa, perusahaan film Jepang yang beroperasi di Indonesia, hanya dapat memproduksi 3 film, yaitu yang berjudul Pulau Inten, Bunga Semboja, dan 1001 Malam. Wayang dan tarian. Di Indonesia memang sudah memiliki suatu penampilan pentas wayang dan tarian. Jepang berusaha berkolaborasi dengan juga ikut menampilkan wayang dengan tujuan propaganda. Yang paling terkenal adalah wayang sandiwara yang dibuat Jepang. Biasanya pertunjukan wayang berlangsung sepanjang malam, sedangkan wayang sandiwara berlangsung 3 jam yang berisi cerita hasutan Jepang tentang propaganda, dan bahasa yang digunakan juga menggunakan campuran bahasa Jepang dan bahasa setempat. Walaupun hingga Jepang mengumumkan kekalahannya, pertunjukan ini masih menjadi tontonan walaupun tetap ada isi pesan propagandanya. Kamishibai, atau di Jepang biasa disebut dengan teater seni dari kertas. Mirip seperti wayang, kamishibai menggunakan kertas gambar
dan dipertontonkan oleh anak-anak yang biasanya temanya merupakan pesan dari kaisar. Biasanya Kamishibai berisi 10-40 scene dalam suatu kertas. Di Indonesia, Kamishibai dipakai untuk menghibur rakyat dan juga menghasut rakyat yang merisikan propaganda yang bertema militer dan moral improvement. Lagu-lagu pada era di Jepang di Indonesia kebanyakan lagu Jepang. Ada beberapa yang ditranslate ke bahasa Indonesia dan ada yang tidak. Masih berisikan pesan moral perkembangan masyarakat, di mana lagu ini memiliki lirik-lirik yang gampang diingat hingga beberapa veteran masih bisa mengingatnya. Lagu hasil kompos Jepang dan Indonesia yaitu Hidup Indonesia yang berisikan semangat nasionalisme dan perjuangan. Radio. Siaran radio pada era ini dibatasi oleh Jepang. NHK selaku broadcast Jepang memanipulasi semua siaran radio di Indonesia, di mana tidak ada siaran privasi. Siaran radio Indonesia yang disiarkan NHK juga sudah terjadwal dari pagi hingga malam yang rata-rata berisikan tentang Jepang, lagu-lagu Jepang, berbekal pendidikan untuk perempuan, dan berita-berita terupdate. Perception of propaganda. Persepsi Jepang terhadap propaganda yang dilakukan di Indonesia, mereka berfokus pada bahasa. Jepang sedikit kesusahan karena Indonesia memiliki banyak bahasa dan habis dijajah oleh Belanda. Jadi bahasa yang dipakai sedikit bercampur. Jadi Jepang harus mentranslate dari siaran radio, film, teater, lagu ke berbagai bahasa di Indonesia. Tujuan propaganda Jepang adalah untuk menghasut masyarakat agar ikut membantu perang. Namun, sedikit ada kesusahan. Jepang menasihati dengan ideologi, namun di tahun pertama dan kedua, Jepang tidak terlalu berhasil meyakinkan masyarakat. Terlebih setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan pada September 1944. Efek propaganda. Propaganda yang dilakukan di Jepang memiliki impact bagi Indonesia sendiri. Yang menjadi masalahnya adalah warga Indonesia apakah mereka mengerti dan maksud dari propaganda tersebut. Dalam kasus propaganda, Jepang membagikan dari sisi tempat tinggal masyarakat, di mana yang tinggal di perkotaan agak lebih susah dihasut hanya dengan radio saja. Mereka menghasut menggunakan film dan pertunjukan teater. Berbeda dengan warga di perkampungan, dengan nilai yang kurang informasi, mereka lebih gampang dihasut hanya dengan siaran radio dan lagu. Jepang menargetkan propaganda lebih ke generasi muda, diharapkan lebih membantu Jepang dalam bidang militer. Namun di mata orang Jawa, propaganda ini tidak efektif, melainkan hanya sebagai sarana pendekatan teknologi seperti TV, radio, dan memperkenalkan tayangan TV dan memperlihatkan ibu kota mereka. Jadi pesan propaganda yang dimasukkan Jepang tidak dihiraukan oleh masyarakat. Sekian video esai dari kelompok kami. Saya Kiri, Alvin, dan Carlos pamit undur diri. Terima kasih.